teman-teman pesan Pak Haritano ya, dari sini. Sukses is not free. Sukses tidak gratis. You have to fight for it. Oke, thank you, very good. Sukses itu nggak gratis, tapi harus tetap berjuang.
Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu pokoknya ya. Yang akan nemenin kamu dari beberapa platform. Jadi kalau kamu nontonnya sekarang live Instagram, kamu juga bisa loh nontonin kita lewat Twitter, YouTube, website, semuanya sama di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin kita di inews.id, Okezone, terus bisa di RCTI Plus juga, Sido News, pokoknya bisa semuanya itu ya. Nah, untuk sore hari ini, Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai tingkatkan perekonomian desa melalui BUMDes. Nah, buat yang belum familiar, BUMDes itu apa? Kita akan membahas bersama narasumber kita. Beliau ini adalah Bacalek DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 2 Partai Perindo. Ada Bapak Muhammad Ari Pratomo SH. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore. Jadi aku manggilnya Pak Ari ya? Boleh. Pak Ari ini asli Bogor. Kalau asli saya lahir di Lampung, Oh, tapi Lampung. asli Jawa Tengah. Oh, asli Jawa Tengah. Iya. Rantau nih ceritanya nih. Rantau di Bogor udah kurang lebih 19 tahun lah. Oh, 19 tahun. Iya. Jadi orang Bogor lah ya Jadi sekarang orang ya. Bogor. Oke, makanya pencalonannya di Kabupaten Bogor. Iya, betul. Oke. Nah, kegiatan Pak Ari ngapain aja nih? Kalau Entrepreneur kayaknya nih. Iya, kalau saya sendiri itu aktivitas pengacara advokat. Oh, oke, advokat. Juga mendirikan lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia. Lembaga kontrol. Jadi Iya. tugasnya apa nih? Mengontrol. Tugasnya itu melakukan sosial kontrol ke pengguna platform sosial media agar digunakan oleh anak bangsa ini ke hal-hal yang positif. Oke, jadi ini semacam organisasi kah atau Iya. seperti apa? Jadi ini semacam sebenarnya lembaga, kita buat badan hukum lembaga, kita dirikan, ada akte notarisnya, didaftarkan di SK Menkumham. Oke. Nah, penggunanya adalah para pengguna sosial media, sukarelawan untuk mengajak anak-anak bangsa ini menggunakan sosial media ini dengan baik. Dengan bijak. Dengan gitu bijak, ya. Oke. nggak ada hoak, tidak ada pornografi, tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya, dan memberikan edukasi ke sosial media. Seru nih. Saring sebelum sharing, ya Ya. kan? Ini seru sih kalau membahas persoalan tentang social media. Sekarang kita dimudahkan, tapi tantangannya juga banyak ya, Betul. Arya di situ ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi lah tentang si social media itu ya. Ini Oke. kan di sini tuh Pak Ari itu sebagai bacalek juga ya, Insya Allah. dari Partai Perindo. Partai Perindo. Kenapa memutuskan masuk politik, dunia politik? Emang udah karena orang hukum, jadi kayaknya emang cocok nih masuk ke Iya. partai politik nih. Jadi awalnya itu karena sering terjun ke masyarakat, sering mendengar keluhan-keluhan masyarakat di bawah, Ya, dan akhirnya hati ini terdorong untuk kayaknya emang harus berbuat, ya. harus ada perubahan gitu. Dan kenapa Partai Perindo? Karena menurut saya Partai Perindo itu pertama partai yang tidak pernah terlibat gesekan-gesekan konflik. Setuju. Jadi Partai Perindo itu selalu berbuat untuk masyarakat, terus ke bawah, berkarya aja. Jadi gesekan politik nggak ikut, Iya. isu-isu politik nggak ikut, jadi hanya berbuat. Nah itu cocok tuh kayaknya. Oh, tuh. iya betul Buat sekali. Ini gesekan salah Partai satu Perindo. salah satu karya Partai Perindo ini podcast Aksi Nyata, Iya, ya kan? Yang betul. pastinya kita juga pengen lebih dekat lagi kan dengan Iya. teman-teman dari Bacalek, Iya, iya. dari teman-teman dari inilah lapisan luar juga Iya. gitu kan, supaya bisa memberikan inspirasi dan juga insight untuk milenials dan Gen Z yang nontonin podcast ini gitu loh Betul, Pak Ari betul. gitu ya. Tapi berarti sudah berapa lama nih ada di dunia politik ini di Perindo? Di politik sendiri saya berawal dari ikut konferensi rakyat. Oke. Jadi pada saat di Perindo ya? Iya, pada saat Perindo mengadakan konferensi rakyat, Ya. saya langsung daftar, mengikuti tahapan-tahapannya, tahap wawancara, terus persyaratan-persyaratan saya lengkapi, hingga akhirnya masuk verifikasi dan data dikirim ke KPU karena masuknya DPRD Kabupaten Bogor, masuk di KPU Kabupaten Bogor sampai dengan tahap itu. Iya. Nah, dimulai dari situ itu terus kita ke masyarakat terus mendengar keluhannya apa sih yang masyarakat butuhkan untuk Dapil 2 sendiri. Nah, ternyata yang salah satunya itu yang tadi, ternyata badan usaha milik desa itu kalau dicanangkan program itu bisa berjalan dengan baik, itu bisa buat makmur tuh. Oke, jadi sebetulnya BUMDes ini belum ada. BUMDes ini sudah Sudah ada. berjalan. Program ini agar bisa lebih fokus. Contoh, para pengusaha diajak duduk bersama, kepala desa diajak duduk bersama. Terus ke bawah tuh ada lahan yang memang daripada jadi
semak belukar, nggak terawat di desa, kan bagusnya dijadikan kuliner. Iya. Atau trek-trekan motor bisa ya, Pen? Ya bisa saja, dan sepanjang itu dikelola ya dengan benar, dan BUMDes itulah solusi badan hukumnya. Oke. Tapi sebelum ke situ, Laras tuh jadi penasaran ya, untuk kehidupan perekonomian sendiri atau bisnisnya, lingkungan bisnis di pedesaan tuh kayak gimana sih sekarang? Maju ya, udah cukup maju, apalagi Dapil 2 Kabupaten Bogor itu pemerintahannya desa masih. Hanya ruang lingkup perekonomian dan penduduknya itu sudah modern, sudah mall juga sudah banyak. Apalagi dekat dengan Cibubur kan, dekat dengan Cibubur itu mall semua, perumahan-perumahan besar juga banyak di sana. Iya, karena kalau zaman dulu gitu ya, sebelum internet ini merajalela, kayaknya orang-orang di pedesaan itu kurang terlalu mengenal tempat-tempat gaul, misalnya di ibu kota, atau mungkin pergaulan kita seperti apa di kota tidak bisa diterapkan di desa. Tapi ternyata sekarang juga desa tuh udah mulai maju ya, udah banyak tempat-tempat hiburan juga istilahnya di desa ya. Jadi desa itu hanya sebutan kalau sekarang. Desa itu hanya pemerintahan, kan ada pemerintahan lurah yang dipimpin oleh kelurahan yang menjabatnya itu karir dari PNS. Kalau desa sendiri itu pemerintahan desa setingkat lurah di bawah camat juga, tapi yang memimpinnya itu dari karir politik, dari pemilihan kepala desa. Bedanya hanya sebutan, dan tapi fungsi dan tugasnya sama. Terus sekarang desa juga sudah bisa dibilang udah jadi kota, gitu, karena mall juga udah banyak, sawah makin berkurang. Iya, udah sawahnya juga udah semakin sekarang makin berkurang. Kalau UMKM-nya gimana? Dari mulai kulinernya, terus fashionnya mungkin, atau ya UMKM yang ada di Kabupaten Bogor sendiri lah. Kabupaten Bogor sendiri UMKM itu memang udah cukup terkenal juga, dan juga di areal-areal tertentu itu kulinernya ya banyak. Khas-khas Bogor sendiri kan banyak, apalagi Kabupaten Bogor itu juga banyak untuk sarana tempat-tempat syuting kan di situ. Oh gitu. Iya banyak. Sering sih di daerah Cibubur tuh. Iya, daerah Cibubur itu masuknya juga pemerintahan Kabupaten Bogor. Gitu. Dan masih masuk Dapil 2. Berarti masih masuk lingkungannya ya. Oke, baiklah. Tapi sejauh ini yang nanti mungkin kalau terpilih nanti ya Pak Ari ya, memangnya apa sih yang pengen betul-betul diperjuangkan gitu di Perindo ini? Tugas legislatif itu dia mengawasi, dia memfasilitasi, dia coba memunculkan ide-ide program agar eksekutif bisa melaksanakan. Nah, saya itu kepengen eksekutif itu terus peka terhadap masyarakat. Contoh, saya ada kunjungan ke Cilengsi. Ya, di Cilengsi itu ternyata banyak masyarakat yang melakukan home industry. Nah, home industry itu dia membuat produk-produk, dan karena tidak ada modal, keterbatasan modal, justru pemiliknya orang-orang luar. Gitu. Jadi karena itu juga daerah kawasan industri, banyak perusahaan modal asing, terus yang memimpin juga orang asing yang menjalankan bisnis di Indonesia. Nah, home industry itu ternyata juga banyak dimodali oleh mereka. Harusnya itu jadi pusat perhatian Dinas Koperasi dan UMKM bersama Bupati, dan itu fungsi dan tugas DPR untuk mengingatkan, mampu nggak ini masyarakat jangan lagi tergantung sama orang luar. Jadi Dinas Koperasi itu memfasilitasi, memberikan modal yang tidak memberatkan seperti apa, mengawasi, dan legislatif DPR itu yang memfasilitasinya, sudah gitu anggarannya dia susun, hingga akhirnya masyarakat itu nggak tergantung lagi sama orang luar, makmur masyarakat di bawah. Betul. Terus BUMDes sendiri diturunkan lagi ke tingkat bawahnya, jadi badan usaha milik RT. Jadi tiap RT itu ada badan usaha. Pengangguran nggak ada di Bogor, Mbak. Betul. Sih ya kalau itu berjalan benar gitu. Itu sih. Yang luar itu hanya kita undang. Kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu? Terus ilmunya kita ambil, jangan kita yang tergantung. Sudah gitu yang melaksanakan kita sendiri, masyarakat sendiri, masyarakat. Sejahtera juga tetap masyarakat juga gitu kan. Itu sepakat itu, harusnya itu. Harusnya itu, dan semoga bisa kejadian. Amin. Jadi ini salah satu permasalahan yang paling concern banget yang ini, apa aja sih, pengen tahu deh aku tuh Pak Ari, permasalahan yang ada terutama di dapilnya Pak Ari ya. Keluhannya salah satunya itu. Terus ada lagi keluhan berkaitan tentang pendidikan. Itu yang paling banyak saya dengar. Jadi di Kabupaten Bogor sendiri, kalau di Dapil 2 itu yang saya dengar
masyarakat itu memasukkan anaknya ke sekolah negeri itu susah. Ya. Itu banyak benar. Ya. Terus ada dugaan oknum-oknum di dalamnya itu menjual kursi. Oke, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak mengikuti proses perjalanan yang melanggar seperti itu, anaknya nggak dapat sekolah negeri. Iya, benar. Akhirnya dimasukkan ke sekolah swasta. Iya. Nah, kalau legislatifnya nggak jalan, bupatinya nggak dipanggil, sudah gitu kepala dinas pendidikannya nggak dipanggil untuk turun ke bawah, jangan sampai terjadi kayak gitu lagi. Pembenahan itu nggak ada balas. Gitu loh. Jadi yang pendidikannya masih dijadikan concern ya. Iya, Kabupaten itu Bogor. keluhannya Donasi juga paling masalah banyak. ya, Pak, ya? Setiap saya ketemu masyarakat, kalau ditanya apa sih yang dirasakan di Kabupaten Bogor, itu Pak Ari, masuk sekolah susah, dan itu hampir semuanya ngomongnya begitu gitu loh. Ya karena saya juga sempat ngobrol-ngobrol tuh ya waktu itu soal Kabupaten Bogor juga, bahkan kalau di data aja hampir 2000 anak putus sekolah ya. Iya, itu Karena- dengar kita sering. Ya kan, karena memang ya faktor zonasi iya, Betul. faktor biaya iya, belum faktor orang tua yang kayaknya udah kalau perempuan khususnya perempuan gak Iya, usah iya, iya. sekolah tinggi-tinggi deh, bantuin Iya. orang tua aja. Itu kan Iya, betul. pemikiran seperti itu masih banyak ya Iya. di Kabupaten Bogor, yang memang harus lebih banyak sosialisasi lagi sih gitu. Setuju, dan itu harus dirubah secepatnya itu. Betul, apalagi negara makin maju, jangan sampai lebih ketinggalan lah kita Iya. gitu. Karena lagi udah banyak event internasional yang datang ke Indonesia loh, Setuju, jadi setuju. kita harus bisa lebih Lebih cepat unggul. beradaptasi dan Lebih lebih unggul. unggul. Betul, setuju sekali ya. Nah ini ngomong-ngomong BUMDes, jadi tadi sebelum on air tuh Lara sempat nanya gitu ya, ini kok ada jaket? Ada jaket Iya, Partai iya. Perindo, kayaknya Lara belum pernah lihat nih dari narsum-narsum sebelumnya, ternyata bikin sendiri, Pak. Ya, jadi kita itu kadang-kala kalau kumpul nih sama teman-teman, terus ngelihat mode-mode gitu kan, Ya. desain sendiri. Kebetulan ada teman-teman itu kadang dia juga bisa ngedesain. Ini warnanya yang cocok apa, ini cocok apa. Nah kita itu suka ngebuat kalau begadang kumpul, Bagus. habis turun ke masyarakat sambil ngedesain. Pak ini kayaknya bagus deh, ini Yeah. kayaknya warna ini. Yuk kita mesen. Nah mesennya sederhana aja kayak secara online gitu kan, banyak marketplace online yang kita nggak perlu datang jauh-jauh ke Bandung atau kemana. Rebahan aja. Rebahan aja. Desainnya kita kirim, fotonya kita kirim, setelah kita edit, kita mau yang begini nih, harga berapa nih? Udah mereka ngirim. Setelah mereka ngirim, ternyata jadi bagus ya. Iya. Ternyata ini. Nah, bayangkan kalau BUMDes jalan. Nah, ya itu dia. Terus itu juga jadi salah satu sarana usaha. Dan masyarakat di sekitar desa itu, penduduk desa itu yang nganggur-nganggur, begitu lulus sekolah mereka nggak susah-susah lagi tinggal Iya. ke BUMDes. Mereka kemampuannya apa, karyanya apa, diarahkan ke sana, diarahkan ke Iya, sana. iya. Terus mana masyarakat yang nganggur itu udah nggak ada lagi kita dengar Iya. kalau misalkan itu betul-betul jalan. Tapi kan sebenarnya pengelolaan BUMDesnya sendiri belum merata ya, apalagi Belum. di Kabupaten Bogor ini Iya, gitu. Padahal kan sebetulnya tujuan utama BUMDes ini untuk mensejahterakan perekonomian Betul. masyarakat sekitar Betul, juga gitu betul. kan. Kira-kira apa dong yang harus dilakukan nih supaya untuk si pengelolaannya sendiri, kan berarti dari internalnya dulu Iya, ya Pak ya, iya. untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Yang harus dilakukan orang yang diberikan amanah Oke. untuk dipercaya masyarakat, dipilih duduk di kursi DPR, yang inisiatif memanggil pihak-pihak eksekutif, misalkan kayak bupati, dinas-dinas. Nah itu agar diperintahkan untuk melaksanakan. Seperti BUMDes, kepala desanya dipanggil, bupati dipanggil, dinas koperasi UMKM dipanggil. Terus ayo ini BUMDes tolong turun ke Badan Usaha Milik RT. Berapa aset desa yang jadi semak belukar nganggur? Ya. Gitu. Nah ini dijadikan apa? Kuliner kah? Terus ide-ide yang lain apa? Terus masyarakat harus punya data nih. Anak-anak yang nganggur, lulus sekolah, nggak kuliah, terus nggak ada pekerjaan, itu berapa? Itu tugas kepala desa, dan itu yang aktif pertama kali ya harus DPR-nya. Iya. Gitu. Tapi nantinya memang ini butuh pendampingan ya, karena kan sebetulnya BUMDes ini adalah hal yang baru untuk Betul. apalagi masyarakat di desa gitu. Nah Betul, sejauh betul. ini untuk pendampingannya sendiri seperti apa Pak? Kalau saya belum melihat perjalanan itu ada, hanya BUMDes ada. Oke. Cuman yang saya lihat di sekretariat desa itu, di kantor desa, kantor sekretariat BUMDesnya itu hanya untuk beli token pulsa, beli ini, tapi pengembangannya nggak ada. Oke. Gitu. Bayangkan kalau BUMDes itu jadi kayak perusahaan. Iya. Terus begitu kepala desanya masa jabatan habis,
Ada kepala desa yang baru diwariskan lagi ini loh, aset desa yang tadinya jumlahnya cuma segini jadi segini kan gitu. Karena ada BUMDes itu dikembangkan. Masyarakat yang tadinya nganggurnya itu ada sekian, nah sekarang cuman sekian orang aja. Solusinya apa? Tinggal diterusin terus sama kepala desa yang berikutnya. Gitu. Oh iya, tapi kalau ngelihat masyarakatnya sendiri ya, karena kan untuk potensi pasti ada ya. Masyarakat Kabupaten Bogor, terutama di Dapil 2 ini. Kalau Pak Ari ngelihatnya gitu, potensi yang bisa dikembangkan dari sisi pariwisatanya, dari kulinernya mungkin, apa aja sih yang bisa diulik, bisa digali gitu? Banyak sekali. Kayak pariwisata sendiri di Dapil 2 Kabupaten Bogor itu kan ada kayak Taman Gua Mekarsari ada, itu udah cukup lama, udah cukup terkenal. Sekarang ada Water Kingdom. Water Kingdom itu terbesar se Asia Tenggara loh. Oh, oke. Tapi promosinya kurang. Oh iya. Gitu. Nah, makanya kayak saya mendirikan lembaga kontrol sosial media dan live streaming Indonesia itu mengajak anak-anak muda untuk ayo nih pariwisata di lokasi kalian promosiin lewat sosial media. Terus kalian punya karya apa, disitulah berkarya di sosial media. Sekarang mudah dengan sosial media itu dunia bisa ngeliat kalian nih. Gitu. Nah, itulah kenapa juga kita mendirikan itu. Jadi biar ada wadah untuk anak-anak muda ini. Terus kayak mereka punya jiwa dagang, punya jiwa bisnis. Kafe-kafe udah banyak sekarang di sekitar Dapil 2 sendiri. Coffee shop udah di mana-mana, dan itu di desa-desa itu yang masih ada sawahnya sedikit, dananya sedikit, mereka desain tuh jadi coffee shop. Itu yang dicari justru sekarang. Iya, ya kan? jadi coffee shop di suasana pedesaan. Iya, suasana pedesaan benar. Cuman saya belum melihat Dinas Koperasi dan UMKM turun membina mereka, mengembangkan, mengarahkan, sudah gitu memfasilitasi agar booming. Kalau kita lihat setiap pemerintah kan ada website khusus, website sendiri. Terus di website itu kan kita bisa lihat ya seberapa jalan pemerintahan itu. Kalau di website semua potensi itu ada di website pemerintahannya, berarti mereka jalan. Tapi kalau nggak ada, isinya hanya pidato-pidato yang membosankan, ya kan? Kalau DPR-nya itu terpanggil banget hatinya, dia pasti bisa untuk melakukan perubahan. Pasti. Nah, tapi kalau ini balik lagi nih ya, ngomongin sosial media lembaga yang Pak Ari jalankan juga gitu. Karena ini berhubungan juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari Dapil 2 lah, especially gitu ya. Entah itu mereka buka coffee shop lah, entah itu mereka berdagang apalah, kaos dan segala macam. Kan artinya mereka harus mempromosikan itu lewat sosial media, apalagi gitu kan zaman sekarang gitu. Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus Pak Ari selama ini yang diberikan oleh teman-teman dari lembaga ke masyarakat khususnya di Dapil 2 ini? Ya, kita sering mengadakan edukasi itu. Sebelum saya terjun ke politik terus nyalek, itu kita juga udah melakukan. Udah rutin ya? Dulu kita udah buat surat di tahun 2017 itu minta audiens ke Menkominfo agar lembaga kita itu bisa ditunjuk, lembaga kontrol sosial media ini untuk jadi pusat training center, official host di TikTok, di IG, Bigo lah, itu kan host-hostnya itu tuh harus di training. Kalau nggak di training, bagaimana dia menularkan bahasa yang baik ke masyarakat? Kalau nggak di training, bagaimana dia itu tidak melakukan aksi pornografi, membuka aurat dan lain-lain? Nah, itu harus di training. Nah, artinya itu udah jadi kegiatan rutin. Apalagi begitu saya mulai terpanggil pengen ada perubahan di Kabupaten Bogor, ya akhirnya kita jadi fokus juga untuk mengarahkan anak-anak muda tuh tiap hari kita di rumah kumpul. Kumpul, ayo kalian bisa melakukan apa? Pada punya akun YouTube nggak? Belum punya, Bang Ari, buat dong di YouTube bisa mendapatkan penghasilan. Bakatnya apa? Bisa main gitar, bisa buat kontennya, jadi kita itu senang gitu loh, bahagia ngeliat anak-anak di sekitar kita itu berkarya, itu senang gitu. Nah, itulah yang kita lakukan. Ya seru sih, ini tuh jatuhnya jadi mengajak anak-anak muda untuk melakukan aksi milenial justru. Betul, ya anak-anak zaman sekarang yang kalau emang belum bisa untuk ngasih saham atau apalah kerjaan-kerjaan yang kayaknya berat gitu dilakuin anak muda,
sesimpel bikin konten di sosial media aja tuh sebenarnya bisa menghasilkan kalau ada mau dan ada yang membimbing sebetulnya Pak Ari gitu ya. Dan itu bisa membuat perubahan. Iya betul. Iya, bisa membuat perubahan. Benar-benar. Dari hal kecil. Dari hal kecil benar, karena sekarang orang-orang yang sudah besar pun tidak menutup kemungkinan mereka datang dari desa, terus melakukan sebuah aksi nyata, gitu kan, dan akhirnya berbuah hasil yang baik gitu, dan membuat perubahan juga. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Daripada masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya Dapil 2 ini banyak sebetulnya ya, pendampingan juga dibutuhkan gitu. Nah, apa nih langkah first stepnya gitu ya, langkah yang mungkin bisa dilakukan yang paling dekat oleh pemerintah untuk bisa melakukan pengelolaan BUMDes tadi, untuk yang simpel-simpel aja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke. Yang simpel itu Bupati bersama dinas terkaitnya manggil kepala desa, memerintahkan kepala desa agar BUMDes ini harus bisa sampai turun ke tingkat RT. Badan usaha milik RT itu juga harus sudah ada. Sudah gitu panggil pengusaha-pengusaha, apa tawaran untuk bisa bermitra. Gitu. Desa ini punya tanah yang nggak kepake, milik desa adalah sekian. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Yang tidak melanggar hukum. Terus gitu bisa dirasakan masyarakat banyak. Kulinerkah, apakah gitu. Nah terus untuk modal sendiri, apakah ada anggaran di kabupaten itu? Kalau ada, tolong dialokasikannya ke situ. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel sebenarnya ya. Iya. Tapi kenapa susah dilakuin ya Pak Ari? Ya, yang teriak-teriak belum ada. Ya makanya inilah tujuan Pak Ari turun juga ya ke Partai Perindo untuk bisa menyuarakan itu, dan semoga bisa didengerin sama pemerintah. Karena nggak tahu ya, aku sih dengernya gemes aja gitu, karena banyak potensi yang bisa dikembangkan, dan ini salah satu cara yang gampang sebetulnya ya untuk bisa menaikkan ekonomi masyarakat di desa gitu kan. Dan uraian saya ini dari tadi masuk akal kan Mbak Lara? Banget, makanya dan kita udah kebayang kan, ini kalau dilakukan ya memang bener jalan kan kita ya. Maksudnya flow-nya kan seperti itu kok kalau dijalankan gitu. Jadi ya semoga lah bisa menyelesaikan, bisa menjalankan yang dicanangkan ya Pak Ari ya, dan pokoknya hope for the best lah pokoknya. Dan tentunya terima kasih juga Pak Ari sudah mampir di podcast Aksi Nyata ya. Ini juga campaign aksi nyata nih yang berhubungan dengan movement yang dijalankan Partai Perindo juga ya Sobat Aksi Nyata, produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi langsung mau mengundang Sobat Aksi Nyata yang pengen gabung di Partai Perindo, itu bisa langsung cek aja website di bawah sini di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau biar lebih gampang kamu scan aja barcode yang ada di layar sini. Ya, jangan lupa. Sekali lagi terima kasih Pak Ari, semoga memberikan banyak insight untuk Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan podcast ini. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah!
Jadi untuk mencapai perekonomian yang maju itu harus dengan aksi, gitu. Artinya masyarakat itu harus melakukan, nggak cuman dia memiliki rencana tapi nggak bergerak, nggak melakukan. Terus dimulainya dari mana? Pemerintah itu ada dinas-dinas khusus. Nah itu harus update informasi masyarakat yang inovatif, yang kreatif, dia harus update. Dia minimal dia buka dulu websitenya, misalkan Dinas Koperasi dan UMKM dia. Ada program apa sih di dalamnya? Terus dia punya bakat apa? Dan dia harus menyampaikan itu juga, gitu. Sosial media juga bisa digunakan untuk ajang promosinya nanti, agar perubahan di suatu wilayah atau tempat perekonomian itu bisa betul-betul. Terima kasih. Lalu pertanyaan kedua adalah apa pesan untuk generasi muda untuk membantu meningkatkan perekonomian negara? Generasi muda membantu meningkatkan perekonomian negara. Anak muda harus gerak, yang jelas. Selain anak muda harus gerak, ya anak muda itu nggak bisa hanya dengan rebahan. Dia harus melihat, dia mencontoh siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh dunia yang berhasil di umur yang muda. Nah dia lihat kayak pendiri Facebook, dia lihat kayak siapa, dan mereka itu melakukan perjalanan apa. Ayo dong anak muda contoh itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Ya sama-sama. Mari. Semangat ya. Sekarang ini yang saya rasakan apa? Mau tahu nggak? Makin semangat saya. Okay, good. Makin semangat untuk memberikan perubahan untuk Indonesia lebih maju. Gaskeun. Gaskeun. Oke, cut dulu.